Kisah Bu Hayati dan Adrian mungkin hanyalah secuil kisah pekerja seni yang bukan hanya terpuruk, tapi juga mati suri. Memang hampir tidak mungkin di masa pandemi membuat pertunjukan seni. Bahkan Hayati bingung akan dikemanakan koleksi baju tradisional yang ia miliki jika sudah tak bisa terpakai lagi. Hayati dan Adrian berharap pemerintah memfasilitasi pertunjukan seni virtual atau bahkan pertunjukan dengan penonton terbatas. Bukan hanya uang atau materi, Adrian bahkan merindukan gemulai gerak tarinya disaksikan para penonton. Pak Hairul, tadi kalau tadi kita lihat pengalaman dari Mas Adrian dan Bu Ati, sedih ya Pak? Sedih Pak. Saya ikut prihatin, sedih banget. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya, saya sebagai bagian dari masyarakat, khususnya Dewan Kota, saya ikut sedih dan prihatin dengan adanya kondisi seperti ini. Banyak pengrajin dan seniman kita yang di Jakarta, banyak yang tidak bisa berkreasi karena memang kondisi COVID yang seperti ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah segera menuntaskan COVID ini sehingga para sahabat kita seniman ataupun juga pengrajin bisa bekerja sesuai dengan kebiasaannya setiap hari, sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Karena terus terang aja, kita juga ikut merasakan bagaimana tergerusnya para seniman, mulai dari tata rias, tukang rias, ada pemahat patung, ataupun juga bagian pelukis, ataupun juga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, baik dalam bentuk nyanyi ataupun juga musik, itu banyak yang tergerus Bang Adit. Wah. Tapi tetap sebagai kita bagian daripada pemerintahan, Pak Gubernur pun juga masih tetap memberikan ruang bagi perajin dan juga bagi seniman untuk melakukan ekspresi. Contohnya kan pernah ada kegiatan Jakarta Arts Festival yang melakukan di jalanan, sehingga juga para pengrajin tentunya dalam kondisi yang sudah normal. Pak Hairul, ada nggak sih Ya. Pak program-program yang dibuat Pemprov DKI Jakarta untuk para seniman Pak di tengah pandemi seperti ini Pak? Di tengah pandemi ini memang kan semua hampir kegiatan-kegiatan kan memang off semua Bang Adit. Jadi memang jangankan untuk yang sifatnya massal ya, bahkan untuk yang kegiatan-kegiatan yang produktif sendiri, itu kan banyak juga yang melakukan kegiatannya off karena memang tidak bisa melakukan ekspresinya. Kayak seniman kan harus dia melakukan galeri atau pameran, ataupun juga kalau yang tukang rias dia harus melakukan riasannya dengan ibu tadi, kan itu kan dengan ditiadakannya perkawinan, pernikahan, itu kan menjadi otomatis akan berhenti tata rias. Itu makanya, tapi dengan adanya PPKM ini kan sudah ditentukan untuk pernikahan kan maksimal 30 orang. Masih ada sebenarnya Mas Adit untuk melakukan kreasi itu. Dengan batas 30 orang kan. Dibatasi banget ya Pak ya? Iya. Tapi kita sebagai Dewan Kota nanti saya sampaikan juga ke Pak Gubernur, kepada instansi terkait, baik atau jackpreneur yang UMKM, itu kan nanti kan juga memberikan peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ekonomi para pelukis ataupun juga para tata rias ataupun yang lain. Dapat bantuan nggak Mas selama sepi kerjaan dari pemerintah? Kemarin itu alhamdulillah tahun kemarin dapat, ada dari RT juga dapat kan, ada bansos itu karena saya sudah warga DKI, saya ada KTP dan kakak DKI, ya dapat untuk makan gitu, beras gitu kan, bansos tuh dapat. Berapa Mas? Kalau bansos kan kemarin dapatnya kan apa? Beras sama pokoknya kayak beras sama minyak atau apa gitu.
Ya pemirsa, saya sudah tersambung dengan Bapak Helmizar, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Setjen DPR RI. Bang Helmi nih ya, Bang. Apa kabar, Bang? Baik, salam Sehat itu, sehat. Bang? Alhamdulillah. Harus sehat, Bang. Minimal sehat aja dulu ya, Bang ya. Sehat dulu yang penting. Yang penting sehat dulu. Bang, Ya, tadi kan saya sudah mendengar keluhan dari seorang penari sama Bu Ati, pekerja seni membuat perias, dia buat baju-baju untuk acara-acara pernikahan, Bang. Itu mereka sangat sedih, Bang. Terdampak sekali dengan adanya COVID. Tanggapan Abang sendiri seperti apa, Bang? baik, terima kasih pemirsa Jack TV. Pertama saya mengucapkan salam sehat buat semuanya ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan. Pada saat ini kita masih bisa ketemu secara virtual di Jack TV untuk membahas masalah terkait dengan bantuan-bantuan lainnya mungkin ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu mengeluarkan untuk dana-dana bantuan itu cukup besar ya. Jadi pandemi ini kan bukan hanya di negara kita aja, tapi hampir seluruh dunia itu merasakan gitu. Tinggal pemerintah juga sudah semaksimal mungkin dengan mengeluarkan ketentuan tentang peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020, bagaimana membantu teman-teman, saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Gitu. Jadi apa yang dialami oleh teman-teman, baik usaha kecil, menengah, mikro maupun usaha besar, semuanya itu terdampak. Tidak hanya kita, tapi hampir semua juga itu ikut merasakan gitu ya. Semua lini itu ikut terdampak. Kita akan berhasil kalau kita sepakat bergotong royong bersama-sama menghadapi situasi COVID seperti ini. Jadi saya berharap pertama dengan meningkatnya COVID di sebulan terakhir ini juga tentunya bukan kita saja ya yang terdampak, tapi pemerintah juga menjadi kesulitan sehingga mengeluarkan yang namanya PPKM darurat. Jadi memang benar-benar kita di stop. Itu yang menjadi kalau kita mau ke depan lebih baik ya, mau nggak mau langkah yang ditempuh pemerintah harus kita patuhi juga gitu. Dan memang pemerintah tidak henti-hentinya ya untuk membantu bantuan sosial yang banyak di beberapa kementerian. Seperti tadi teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa ada di Kementerian Sosial, ada di Kementerian Koperasi, ada di Kementerian Pariwisata. Semuanya itu adalah untuk membantu teman-teman kita yang terdampak dengan kejadian COVID ini. Mungkin itu yang menjadi konsen kita bersama ya, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat itu sendiri juga bisa memahami dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ini yang perlu kita jaga bersama, itu menurut saya. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan bantuan sosial, saya rasa bisa menghubungi, apalagi di sini ada Pak Dewan Kota ya, yang mungkin juga bisa memberikan solusi. Semuanya itu sudah bisa dilakukan secara online, baik itu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial maupun kementerian-kementerian yang lainnya. Jadi pemerintah, saya melihatnya sudah konsen untuk bagaimana membangun kondisi yang di luar dugaan ya. Berbeda dengan kondisi di tahun 98 itu dampaknya tidak terlihat bagi usaha kecil dan menengah ya. Jadi mereka masih eksis, termasuk juga kejadian di 2008.